Hello, good morning, student. How are you today? I hope you always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom in civil education. Mister sangat senang sekali bertemu kembali dengan kalian di pembelajaran PPKN hari ini. Nah, hari ini di pelajaran PPKN kita akan membahas tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi bangsa lain di dunia. Jadi, di dunia ini tidak ada bangsa lain yang memiliki ideologi atau dasar negara sama dengan negara kita, yaitu Pancasila. Apa yang membuat khas dari ideologi Pancasila ini? Tentu saja sila-sila yang menyusun ideologi ini. Kita sudah tahu bersama dan pasti sudah hafal dan sudah mendarah daging dalam diri kita ya. Kelima sila yang ada dalam Pancasila. Itulah yang khas, yang membedakan kita dari negara lain. Mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ciri atau karakteristik yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman harus mewujudkan ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan keunikan sila pertama ini, kita menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang ateis, tapi negara yang religius, percaya pada Tuhan dan mendasarkan segala perilaku dan tingkah laku kehidupan berbangsa harus berdasarkan ketuhanan. Berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila ini mengandung rumusan sifat kemanusiaan yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi, di dalam Pancasila sila kedua ini mengandung keunikan bahwa kita meyakini adanya persamaan di antara semua warga negara di Indonesia. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan, sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Jadi ini sangat unik ya dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kita ini bangsa yang besar dengan suku yang besar, yang banyak, dengan agama yang multi religi. Kita ada 6 agama yang diakui. Bahkan negara-negara lain mengagumi kemampuan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai di generasi kita dan berikutnya usaha yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menjaga keutuhan NKRI ini rusak. Jadi kita harus tetap mempertahankan kesatuan negara kita dan menjunjung Pancasila. Berikutnya, keunikan yang keempat terletak pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan
yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sebagai negara demokrasi, jadi dalam keunikan sila keempat ini menunjukkan sila kerakyatan ini merupakan sendi utama dari demokrasi di Indonesia. Berdasarkan atas asas musyawarah dan mufakat. Kita adalah negara demokrasi yang menghargai proses pengambilan pendapat dengan musyawarah. Tidak berdasarkan kepentingan golongan atau pribadi, harus bermusyawarah. Yang keempat, keunikannya terletak pada sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi salah satu tujuan negara kita adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sila-sila dalam Pancasila tidak dilaksanakan secara terpisah-pisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari satu sila ke sila lain itu saling menjiwai. Seperti pembahasan kita sebelumnya bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan sampai keadilan. Nah, sila kemanusiaan itu terjiwai oleh sila ketuhanan, menjiwai sila persatuan, kerakyatan, dan seterusnya. Ini saling berkaitan antara satu sila dengan yang lain. Dari tahun 1945 sampai saat ini, Pancasila sebagai dasar negara mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Maka Pancasila sering disebut dengan ideologi yang bersifat terbuka. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi saat ini tidak hanya TNI Polri yang berusaha menjaga keutuhan NKRI. Kita juga sebagai warga negara berupaya menjaga keutuhan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidaklah sulit, cukup laksanakan dan amalkan nilai-nilainya. Tidak perlu ada di medan perang membawa senjata api melawan musuh negara, tidak perlu. Cukup amalkanlah sila-sila Pancasila, berarti kita ikut serta menjaga keutuhan NKRI. Yang terakhir, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Indonesia. Jadi dengan kita mengamalkan Pancasila, kita sudah ikut mempertahankan Indonesia, menjalankan Undang-Undang Dasar. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti orang tersebut sudah mengancam keutuhan negara kita. Karena Pancasila adalah harga mati. Nah, sekian dulu ya anak-anak penjelasan Mister tentang memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak selalu semangat dalam belajar, selalu amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila selalu di hati, PPKN selalu dinanti. Nah, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan PPKN selanjutnya.